Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Tidak terhenti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dapat melaksanakan segala aktivitas. Mudah-mudahan dengan aktivitas yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah buat paduka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita salah seseorang yang nantinya mendapatkan syafaat beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara dimanapun berada, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, al-jannatu mustaqatum min arba'atin nafarin. 4 golongan yang dirindukan surga. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah menjawab, yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran, orang-orang yang gemar untuk membaca ayat suci Al-Quran, orang-orang yang gemar yang dalam hidupnya mengamalkan isi daripada Al-Quran. Inilah mereka orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini sangat memerlukan daripada konsep Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Al-Quran merupakan suatu petunjuk bagi manusia-manusia yang beriman kepada kitab Allah. Al-Quran di sini sebagai penawar. Al-Quran di sini sebagai pengobat hati. Al-Quran sebagai penyejuk hati. Maka di sini kedudukan Al-Quran sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah merupakan suatu kitab Allah yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu hafidhul lisan, yaitu orang-orang yang suka menjaga lisannya, orang-orang yang suka menjaga daripada perkataannya, orang-orang yang suka menjaga daripada ucapannya, orang-orang yang suka menjaga tutur katanya yang lebih baik. Inilah mereka yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia akan terangkat derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, yaitu bagi orang-orang yang suka menjaga lisannya, maka dia akan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin dimanapun kita berada, maka disinilah kesempatan kita. Menjaga lisan adalah merupakan satu perbuatan yang mulia. Maka di sini dikatakan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kul khairun awal yasmut, berkata yang baik. Apabila kita tidak mampu untuk menjaga perkataan yang baik, maka lebih bagus kita diam. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang dirindukan surga, yaitu mut'aimijian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mut'aimijian ini dalam konteks Islam, dalam konteks di bulan suci Ramadan, bahwa orang-orang yang suka berbagi, orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang suka memberikan satu kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkannya, terutama bagi orang-orang yang pada saat dalam keadaan kelaparan, orang-orang yang pada saat itu saling membutuhkan. Maka disinilah kesempatan kita memberikan bantuan, mengulurkan tangan kita
kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pada saat itu. Kita lihat orang-orang berbagi di masjid, orang berbagi di rumah, orang berbagi di surau-surau, orang berbagi di jalan-jalan. Ini manusia yang suka berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam suatu kebaikan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah di antara orang-orang yang diridhoi surga adalah as-shaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dasarnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin dimanapun kita berada, mari dengan kita dirindukan surga. Bagi siapapun yang berpuasa adalah merupakan suatu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah kesempatan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kenikmatan kepada kita semua. Maka surga merindukan kita. Bahkan ada juga orang yang tidak dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang sangat merugi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, bu'dal liman adroka Ramadana lam yukfar lahu fihi. Sungguh merugi bagi orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dosa. Kaum muslimin dimanapun berada, dengan tausiah di syiar Ramadan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala apa yang kita kerjakan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kita ditakdirkan Allah, diberikan suatu kenikmatan, diberikan suatu kemampuan bahwa manusia itu betul-betul mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.